banyak negara tidak mau jual pangan. Ada Jual pangan, tidak ada yang mau jual pangan. Apa itu pangan, guys? Apa artinya pangan? Di 2030 nanti Indonesia bakal punya kesempatan untuk jadi negara maju, keluar dari middle income country dan masuk jadi high income country. Wah, seriusan? Emang gimana caranya? Iya. Oke. Artinya, kalau kamu umurnya antara 20 tahun sampai 30 tahun, you guys are the future. Berarti, dari sekarang, Guys, banyak negara panik. Indonesia bukan negara kampungan, tapi calon negara maju yang bakal menggebrak dunia. Apakah benar ekonomi Indonesia bakal meleset di bawah kepimpinan Pak Prabowo? Benarkah Indonesia akan masuk ke the golden age era? Dan yang lebih gila lagi, guys, apakah benar Indonesia jadi salah satu negara terkaya di dunia? Apapun, kita simak video ini. Tidak ada negara merdeka yang tergantung makannya dari bangsa lain. Pak Prabowo. Sekarang terbukti dengan perang Ukraina, banyak negara tidak mau jual pangan. Ada Jual pangan, tidak ada yang mau jual pangan. Apa itu pangan, guys? Apa artinya pangan? 22 negara penghasil pangan menghentikan ekspor pangan. Pangan. Saya bertanya, bangsa Indonesia mau apa? Jadi tidak ada jalan lain. Iya. Kita harus swasembada pangan, dan swasembada pangan akan kita capai. Kita pernah capai berkali-kali. Ini masalah kebijakan. Oke. Saya sangat optimis kita swasembada pangan. Kita tidak boleh melindungi petani kita. Ada kata-kata itu bahwa kalau beras di Vietnam lebih murah, berarti lebih efisien kalau kita beli beras dari Vietnam. Saudara-saudara, ada seorang doktor ekonomi bicara seperti itu. Saya sangat sedih. Ini bukan nation building. Di 2030 nanti Indonesia bakal punya kesempatan untuk jadi negara maju, keluar dari middle income country dan masuk jadi high income country. Wah, seriusan? Emang gimana caranya? Iya, seriusan, malah ini tuh bergantung di tangan kalian juga loh, guys. Gak percaya? Jadi begini, kalian harus paham bahwa Indonesia itu sedang menghadapi yang namanya bonus demografi. Nah, bonus demografi itu apa? Bonus demografi itu arti simpelnya negara lagi kedapatan banyak penduduk usia produktif alias penduduk usia kerja, guys. Nah, di tahun 2030 nanti akan jadi puncaknya bonus demografi Indonesia. Diperkirakan akan ada penduduk usia kerja yang jumlahnya mencapai 201 juta orang alias setara 68,1% dari jumlah penduduk. Dengan kata lain, negara kita bakal kebanjiran SDM di 2030, guys. Oh gitu. Nah, kebanjiran SDM ini nantinya bisa bermanfaat untuk negara, guys, yakni bikin negara jadi high income, tapi dengan syarat SDM harus udah pada dapat kerjaan dan berani berusaha, harus punya keahlian sesuai kebutuhan industri, bisa menguasai teknologi terkini dan menguasai ilmu wirausaha. Sebab kalau nanti semua SDM yang jumlahnya ratusan juta itu udah pada kerja ataupun sukses punya usaha, barulah negara kita bakal punya rakyat yang sejahtera serta perekonomian yang kuat yang bisa sampai naikin PDB negara, dan jadilah kita negara yang maju karena hal tersebut. Oh gitu. Tidak semudah itu, Barguso. Tantangan ini gak cuma problem rakyat, tapi pemerintah kita juga. Sebab agar bisa punya SDM yang siap bekerja itu, pemerintah pun perlu terlibat untuk mengelola SDM-nya juga. Nah, apa jalan pemerintah kita? Kata Menko Perekonomian kita, yaitu Pak Erlangga Hartarto, bonus demografi ini hanya satu kali di dalam sejarah peradaban suatu bangsa. Sekalinya gagal, maka negara akan kelewatan kesempatan besar. Maka dari itu, salah satu program unggulan yang udah dari lama di jalan pemerintah adalah program Kartu Prakerja, di mana kalian bisa mengembangkan diri untuk menghadapi bonus demografi tanpa dipungut biaya loh. Dan sementara ini, untuk penyerapan tenaga kerja, pemerintah lagi ada 200 proyek strategis nasional yang lagi berjalan, yang bisa memberikan lahan bekerja untuk ratusan ribu orang untuk beberapa tahun ke depan. Oh gitu. Nah, gimana teman-teman? Apakah Indonesia bakal bisa menghadapi bonus demografi? Kalian udah bisa skill apa aja nih untuk menghadapi bonus demografi? Kasih pendapat kamu di kolom komentar. Oh gitu. Oh gitu. Seberapa kaya Indonesia di tahun 2045? Seberapa kaya Indonesia Presiden 2045? Jokowi memperkirakan di tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara PDB terbesar kelima di dunia dengan nominal sebesar 133,9 triliun dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 300 juta jiwa. Bahkan Elon Musk juga memprediksi Indonesia memiliki masa depan cerah dan bisa menjadi negara yang hebat, di mana di tahun itu Indonesia akan memiliki sumber daya manusia berkualitas yang unggul akan teknologi inovatif dan produktif. Artinya Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, berkualitas dan berkarakter, dan dalam mewujudkan hal tersebut Presiden Jokowi telah melakukan banyak hal seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan sistem pendidikan, menyiapkan lapangan kerja, meningkatkan akses pelatihan dan pengembangan karir. Tapi kita sebagai generasi muda juga harus membantu pemerintah dalam mewujudkan hal ini. Hal yang paling simpel adalah berhenti malas-malasan dan meningkatkan diri, baik itu menjadi siswa yang berprestasi maupun karyawan dengan skill yang berkualitas. Dan itulah mau kabur ke Jerman,
Ini realita yang Mau kabur ke Jerman? Wah, ini bule guys yang berada di Indonesia saat ini memberikan pendapat ya, pendapat dan juga kayaknya pengalaman ketika melihat bagaimana Indonesia menuju menjadi negara yang maju. Ini bule guys. yang harus tahu apartemen mahal. Jerman krisis hunian, mahasiswa asing susah sewa kos-kosan. Mau sewa apartemen, rumah sangat sulit. Di mana guys? Di Jerman. Belajar bahasa Jerman butuh waktu bertahun-tahun. Kalau nggak bisa, susah cari kerja. Kerja harus lebih giat, lebih disiplin, dan banyak yang nggak bisa bertahan. Belum lagi sistem birokrasinya, pajaknya. Let's not talk about that one. Sekarang Jerman juga punya banyak masalah politik. Tapi kenapa banyak orang Indonesia mau kabur? Padahal negara ini kaya sekali dan butuh dibangun. Pemerintah juga harus concern kenapa orang-orang mau kabur. Aku ngerti hidup di sini sedikit sulit, tapi kalau semua orang kabur, siapa yang membangun negara ini? Jadi gimana guys? Masih mau kabur atau bangun negara ini? Silakan komen di bawah. Inilah ciri-ciri kehancuran negara menurut para filsuf, dan kamu bisa mengira-ngira apakah saat ini negara kita berada persis seperti yang mereka katakan atau tidak. Yang pertama adalah menurut Niccolo Machiavelli, ciri-ciri negara yang hancur adalah kebijakan yang semena-mena. Di dalam The Prince, ia menunjukkan bahwa kebijakan yang buruk, mengabaikan realitas serta tidak memenuhi kebutuhan rakyat menyebabkan kejatuhan negara. Yang kedua menurut Karl Marx, bahwa ciri-ciri negara yang gagal adalah ketika taraf hidup merosot, kemiskinan sistemik, rakyat yang tertekan secara ekonomi dan sosial bisa memicu revolusi dan pemberontakan. Yang ketiga menurut John Locke, yaitu ketika terjadi pelanggaran kontrak sosial. Negara yang hancur adalah jika pemerintahan melanggar hak-hak dasar rakyat, yaitu hak kebebasan dan hak milik, dan bertindak semena-mena, maka rakyat dianggap berhak untuk memberontak. Yang keempat menurut Confucius, yaitu ketika pendidikan diabaikan. Menurut Confucius, jika kesejahteraan tenaga pendidik diabaikan, maka akan berimbas pada kualitas pendidikan dan negara akan kehilangan moralitas dan jatuh dalam ketidakstabilan. Yang terakhir adalah menurut Ibnu Khaldun, di antara tanda sebuah negara yang akan hancur adalah semakin besar dan beragamnya jenis pajak yang dipungut kepada rakyat. Ini perkataan para filsuf yang sangat masyhur di dunia. Kalian nyadar nggak sih kalau IKN Ibu Kota Nusantara sudah sekeren ini guys? Ini dia. IKN. Oke guys, saya sebagai warga negara Indonesia mengaku bangga apabila IKN atau Ibu Kota Nusantara nantinya akan dibangun dengan konsep yang futuristik dan juga ramah lingkungan. Video ini sama sekali bukan endorse ataupun disuruh oleh pemerintah, tapi ini berdasarkan hati nurani. Saya sebagai warga pengen bahwa IKN itu benar-benar terwujud. Ini bukanlah masalah mengenai era siapa dan yang bangun siapa, tapi ini justru merupakan momen di mana Indonesia harus membuktikan bahwasanya ada kota maju dan futuristik seperti kota Sydney di Australia, kota Istanbul di Turki, kota Dubai di Uni Emirat Arab yang juga semakin maju. Dan memang akhir-akhir ini banyak sekali video berseliweran di FYP saya mengenai progres pembangunan IKN ini yang sudah tampak semakin keren, jalannya sangat lebar dan desainnya semakin kelihatan nih. Sejauh ini memang kita lihat di berbagai sumber bahwasanya dana yang sudah dihabiskan untuk membangun IKN ini sekitar 80 triliun rupiah. Meskipun pembangunan IKN ini banyak yang mencemooh dan juga menghujat, terutama orang-orang yang nggak setuju terhadap pembangunan IKN, tapi itu adalah hal yang wajar karena memang di setiap kehidupan ini ada pro dan kontra. Ketika ada energi terang, pasti ada energi gelap. Begitulah memang keseimbangan yang terjadi di alam semesta, dimensi ketiga. Tahukah kamu nanti di tahun 2030 Indonesia diperkirakan akan memasuki yang namanya The Golden Age Era. Ini adalah periode di mana kita mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal karena punya jumlah penduduk produktif lebih banyak. Artinya akan ada lebih banyak manusia Indonesia yang mampu menghasilkan uang dibandingkan misalnya anak kecil yang belum kerja atau orang tua yang sudah pensiun. Artinya kalau kamu umurnya antara 20 tahun sampai 30 tahun, you guys are the future. Berarti dari sekarang kita mesti menyiapkan banyak hal supaya di 2030 kamu yang menentukan kemajuan ekonomi negeri kita. Are you ready for this? Negara yang paling kaya di dunia ini ya kita sendiri. Sepertiga mineral bumi itu berada di Indonesia. Saya kasih contoh. Ini contoh kecil aja. Ada daerah di Sumbawa namanya kotanya Dompu. Di Dompu itu ada kecamatan namanya Huu. Di Huu itu ada kandungan emas di satu kecamatan nih ya. Ada kandungan emas 2 miliar ton. 2 miliar itu kalau dihitung secara kasar roughly itu 1,8 juta triliun rupiah. Bisa dipertanggungjawabkan itu. Itu baru satu kecamatan. Nah di Sumbawa itu ujung ke ujung isinya emas. Itu baru Dompu, belum Sumbawa Barat, belum Sumbawa kecil atau Sumbawa kota-kota itu. Kekayaan luar biasa. Ada kandungan emas 2 miliar ton.
2 miliar ton itu satu kecamatan di Kecamatan Huu. Saya sempat ke sana, saya ambil tanah gitu, semprot dengan air biasa aja, tanahnya hilang, tinggal bentik-bentik emas walaupun sedikit bang, sekian 0,00 sekian gram. Tapi secara manual aja bisa diambil itu, digali emasnya. Tapi di polis lain, nggak boleh ditambang. Pas reformasi itu di polis lain. Itu satu kecamatan ya. Nah ternyata di Dompu, setelah Dompu kan ada kota Bima ya. Kabupaten Bima. Kabupaten Bima lebih banyak lagi. Oh, lagi banyak. Jadi satu kota, satu pulau Sumbawa itu isinya semuanya emas. Emas. Wah. Itu baru Sumbawa. Belum kita bicara masalah Gunung Botak yang ada di Ambon. Di KKN Indonesia. Saya memang ahlinya di bidang itu. Gunung Botak itu isinya emas semua. Sekarang di polis lain. Kalau itu ditambang, seluruh jazirah Arab itu dikumpulin, masih kalah dengan kita. Dengan Ambon aja masih kalah dengan kapasitas yang itu. Inilah 5 kekayaan alam terbesar Indonesia yang telah membentuk fondasi ekonomi negara ini. Batu bara. Indonesia memiliki pangsa pasar ekspor batu bara dunia mencapai 32,1% pada tahun 2021. Kalimantan Timur merupakan penghasil batu bara terbesar di Indonesia, di mana Cina dan India adalah pembeli utama di pasar Asia. Nikel. Indonesia memiliki cadangan nikel sebanyak 21 juta ton yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Sulawesi dan Maluku merupakan daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia. Minyak kelapa sawit. Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan jumlah produksi mencapai 49 juta ton pada tahun 2022, di mana Sumatera dan Kalimantan merupakan daerah perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Timah. Indonesia menempati urutan nomor 2 produsen timah terbesar di dunia dengan jumlah produksi tambang timah sebesar 74.000 ton pada tahun 2022. Tembaga. Papua merupakan daerah penghasil tembaga terbesar di Indonesia yang memproduksi sekitar 712 miliar gram tembaga pada tahun 2022. Gimana menurut kalian, Gus? Indonesia lagi menuju perubahan besar, apalagi setelah Pak Prabowo terpilih sebagai Presiden ke-8. Salah satu fokus utama beliau adalah memperkuat sektor ekonomi dengan berbagai strategi jangka panjang. Banyak analisa memprediksi bahwa pada tahun 2045 ekonomi Indonesia bisa masuk dalam jajaran 5 besar dunia. Kenapa bisa begitu? Karena Indonesia punya sumber daya alam melimpah, populasi besar dengan tenaga kerja produktif dan kebijakan ekonomi yang semakin kuat ya guys. Jadi kalau ada yang masih meremehkan Indonesia, siap-siap terkejut di tahun 2045 nanti. Banyak pakar ekonomi menyebut Indonesia sedang menuju masa keemasan atau the golden age era. Istilah ini mengacu pada kondisi ketika suatu negara mengalami puncak kemajuan dalam berbagai sektor, baik ekonomi guys, teknologi maupun infrastruktur. Target Indonesia untuk jadi negara maju di tahun 2030 bukan sekadar wacana. Dengan pembangunan besar-besaran, digitalisasi ekonomi dan investasi asing yang terus meningkat, peluang ini guys sangat terbuka lebar bahkan beberapa negara besar seperti Amerika dan China mulai melirik Indonesia sebagai mitra strategis. Jadi bukan nggak mungkin dalam waktu dekat Indonesia bakal sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Kalau kita bicara soal sumber daya alam Indonesia guys, memang salah satu negara terkaya di dunia. Coba lihat nikel, kelapa sawit, dan batu bara saja yang tersebar luas di Kalimantan. Komoditas ini jadi rebutan banyak negara, termasuk China dan India yang jadi pembeli terbesar di Indonesia. Indonesia juga punya cadangan emas dan gas alam yang luar biasa Kalau semua ini dikelola dengan baik, Indonesia nggak cuma kaya, tapi bisa jadi pusat ekonomi yang diperhitungkan dunia. Makanya nggak heran guys kalau banyak negara mulai waspada dengan kebangkitan Indonesia. Jadi guys, kalau kita rangkum dari semua poin tadi, Indonesia bukan negara biasa-biasa aja. Dengan kepimpinan baru, visi ekonomi yang jelas, dan kekayaan alam yang luar biasa, Indonesia punya potensi sebenarnya yang sangat besar untuk jadi negara maju dan ekonomi raksasa dunia. Kalau kalian punya pendapat atau info tambahan guys, silakan tulis di kolom komentar Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.